Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini insya Allah akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling teladan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita membangun empati. Marilah kita belajar untuk membangun empati, karena empati ini sangat mendasar di dalam Islam. Karena ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam itu diantara cerminannya adalah sikap empati. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maka judul khutbah kali ini adalah empati hadori membentuk harmoni. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir-akhir ini kita menyaksikan betapa dunia ini kurang dari rasa empati. Betapa dunia ini disebabkan oleh kurangnya empati, maka terjadi berbagai hal yang tidak kita inginkan. Termasuk di dalamnya adalah perang, saling menyerang, bahkan di antara mereka saling menyerang dan menyalahi aturan dan ketentuan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Islam sudah betul-betul membuat ketentuan yang luar biasa mengenai perang. Misalnya di dalam Islam tidak boleh menghancurkan tempat-tempat umum, tidak boleh membunuh mereka yang merupakan sipil, tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Akan tetapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di negeri yang damai pun seperti Indonesia, kadang-kadang kita masih melihat nilai-nilai empati itu masih belum begitu tertanam, masih belum terpatri di dalam diri kita, masih merasa bahwa senang kalau orang lain susah, susah kalau merasa orang lain itu senang. Senang kalau kelompoknya menang, yang lain tertindas.
senang kalau dirinya kenyang, yang lain dalam keadaan lapar. Inilah karakter-karakter sifat yang merupakan diakibatkan oleh karena kurangnya empati di dalam diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada 2 poin yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah membangun empati kemanusiaan yang beradab. Kita dilaksanakan ibadah-ibadah dari mulai puasa, kemudian sholat, zakat, haji, bahkan nanti ada ibadah kurban. Itu hakikatnya adalah bagaimana caranya agar mengajarkan manusia tentang empati, bagaimana mengajarkan manusia agar peduli kepada sesamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat kita dianjurkan misalnya berjamaah. Ini sesungguhnya ada makna sosial, makna kebersamaan, bahwa kita itu harus bersatu. Bersatu bukan hanya berkumpul di satu tempat, tetapi bersatu merasa bersama, merasa harus saling membantu, harus saling mendukung. Di dalam ibadah puasa kita sesungguhnya diajarkan agar kita berempati tatkala kita merasakan lapar di saat melaksanakan ibadah puasa. Maka sesungguhnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak saudara kita yang belum tentu setiap hari makan. Banyak saudara kita yang belum tentu setiap hari makan dengan gizi yang penuh, makan dengan gizi yang sempurna. Ibadah haji juga demikian, dengan berbagai jenis, dengan berbagai suku, dengan berbagai bangsa umat Islam bersatu. Di situ sesungguhnya diajarkan empati, bahwa di antara umat Islam itu harus saling bahu membahu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan ibadah kurban, sebentar lagi akan dilaksanakan. Itu hakikatnya adalah Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan empati kemanusiaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka aslihu, damaikanlah, baina akhwaikum, di antara saudara-saudara kalian, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menurut para ulama adalah dasar bagi masyarakat Islam. Ayat ini adalah dasar yang menciptakan masyarakat Islami. Maka ada beberapa poin yang bisa disampaikan adalah, yang pertama adalah hubungan iman adalah hubungan sesungguhnya dan hubungan selamanya. Di dalam Islam, hubungan atau persaudaraan seiman itu bisa mengalahkan hubungan-hubungan yang lain, bahkan bisa mengalahkan hubungan persaudaraan. Misalnya dalam bagi waris, kalau antara pewaris yang diwarisi berbeda keyakinan, maka hilanglah warisan itu. Itu artinya adalah bahwa hubungan persaudaraan seiman itu nilainya abadi, nilainya hakiki dalam Islam. Yang kedua adalah kita harus membuktikan makna
bahwa kita ini bersaudara seperti satu tubuh. Kalau umat Islam ini bersaudara, maka umat Islam bagaikan satu tubuh. Kalau satu umat Islam sakit, maka yang lain akan menolong. Kalau satu sakit, yang lain akan mendoakan. Kalau yang satu sakit, maka yang lain akan merasa sakit. Jangan sebaliknya. Umat Islam yang satu sedang sakit, umat Islam yang lainnya malah mensyukuri. Selanjutnya adalah wujubul islah lidar idda'. Umat Islam itu harus damai. Jadi umat Islam itu harus betul-betul cinta damai. Kenapa? Karena umat Islam akan maju, umat Islam akan berkembang hanya ketika damai. Di Indonesia atau dimanapun, seandainya umat Islam ini berdamai, betul-betul berdamai antara satu dengan yang lainnya, betul-betul saling mendukung, saling bersaudara, apa yang tidak mudah dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena maka memang satu-satunya jalan untuk melembahkan umat Islam, bagaimana umat Islam kadang-kadang hanya masalah-masalah kecil saling curiga, hanya masalah-masalah kecil kadang-kadang saling tidak mendukung, saling tidak membangun dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, at-taqwa ka'asasin lit-ta'amul al-ijtimai. Ayat ini juga menjelaskan bahwa takwa adalah dasar untuk ta'amul al-ijtimai, dasar untuk interaksi sosial. Jadi kalau kita bergaul, kalau kita bermasyarakat sebagai umat Islam, dasarnya adalah takwa. Saling mengingatkan dalam takwa, saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jangan hanya karena alasan agar masyarakat tidak terjadi masalah, ketika salah pun dibiarkan saja. Itu adalah pelaksanaan yang keliru dalam konteks wa aslihu baina akhwaikum innamal mu'minuna ikhwah. Selanjutnya adalah ar-rahmah ka'asalin mutarattab 'alal wahdah. Sebagai bukti apakah kita ini bersaudara, apakah kita ini merasa bersaudara antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, kita harus merasa betul-betul menyayangi saudara kita. Misalnya saudara kita Iran, ada Palestina, atau di daerah-daerah lain Indonesia yang sedang terkena musibah, maka kita sebagai saudara harusnya mampu membuktikan bahwa kita itu betul-betul menyayangi mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah al-musahabah as-salihah. Kita dalam konteks bahwa kita ini bersaudara adalah kita harus betul-betul bahwa kita itu musahabah, berteman dengan cara yang baik dengan sesama umat Islam, berteman dengan cara positif. Jangan sampai berteman atas dasar kepentingan, walaupun salah tetap didukung. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu hadis, laisal mu'min alladzi yashba wa jaruhu ja'iun ila janbi. Tidaklah seorang itu imannya sempurna kalau dia kenyang sementara saudara yang lainnya lapar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah zakat, sedekah, kurban sebagai instrumen penyucian ego global. Ini kadang-kadang kita ini musuh terbesar kita ini sebetulnya bukan syaitan. Bahkan nafsu itu lebih berat bagian dari lawan kita. Oleh karena itu ada ibadah-ibadah yang kita lakukan sesungguhnya itu bagaimana caranya agar jiwa kita ini bersih. Di antaranya adalah zakat, di antaranya adalah sedekah, di antaranya adalah ibadah kurban, di antaranya adalah zakat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum
wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Ila akhir ayat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang diharapkan dengan adanya zakat, dengan adanya sedekah, dengan adanya kurban yang sebentar lagi dilaksanakan adalah at-tathhir al-batini, itu untuk menyucikan batin kita agar batin kita itu menjadi suci, menjadi kembali kepada taharah, menjadi kembali kepada fitrah. Maka ibadah-ibadah itu adalah salah satu resep atau obatnya, tutahhiruhum at-tathhir al-batini. Jadi seandainya di dalam hati kita banyak penyakit-penyakit, misalnya penyakit yaitu kikir, asyuh, wal bukhl, penyakit ego, maka ini diantara ibadah-ibadah yang akan menghilangkan itu. Yang kedua adalah at-tazkiyah wan nama. At-tazkiyah wan nama ini artinya adalah bahwa dengan ibadah-ibadah ini menyucikan dan menumbuhkan, membersihkan dan menumbuhkan. Dengan adanya zakat maka harta kita akan terhindar daripada haram. Tahqiqul adalah al-ijtimaiyah, menciptakan keadilan sosial yang tadinya terlalu jauh jomplang antara kaya dan miskin, maka akan hilang dengan adanya ibadah-ibadah tersebut. Al-athar an-nafsi lid-du'a, ada pengaruh doa bagi jiwa kita. Dengan adanya ibadah-ibadah tadi, zakat, sedekah, kurban ini akan menciptakan doa dari mereka-mereka yang berhak, sehingga doa-doa mereka itu makbul, dan itu akan menciptakan ketenangan batin kita. Dan yang terakhir adalah zakat adalah bukti atas kebenaran iman kita. Kalau kita tidak zakat, jangan-jangan iman kita masih ada masalah. Kalau kita tidak mau sedekah, jangan-jangan iman kita masih ada masalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini sebagai muslim terus mampu menjadi muslim yang semakin berempati kepada utamanya muslim yang lainnya, umumnya kepada seluruh umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bil ihsani wa amara bihi wa jitnabi man yaqi wa hayya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man kafara bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bi dukhulil jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu 'an jami'i sahabatil hurmati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim imana wa hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladzi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina min al-islam ihtiyatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu